Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Wa ba'du. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saum atau asyam itu diambil dari kata shoma, yasumu sauman wa siyaman, yang makna asalnya adalah al-imsak. Jadi saum atau siam itu imsak. Imsak itu diam. Imsak itu tidak melakukan apa-apa, itu imsak. Sehingga kalau dalam bahasa Arab, apabila kuda tidak mau berjalan, disebut dengan somatul khail, kuda saum. Bagaimana kuda saum? Idza amsakat anis sayr, ketika dia menahan dari berjalan. Maka kata Abu Ubaidah, jikalau ada seseorang yang diam saja, dia tidak bergerak, dia tidak berbicara, maka disebut dengan shaim. Diam itu shaim. Ada yang nanya, Ustaz, misalkan ada tetangga Ustaz, dia enggak mau ngomong, ditanya diam, ditakuni begini, kada sing suaraan. Sejak kapan? Sejak bayi Ustaz, bisu namanya. Jadi shaim itu adalah kemampuan berbicara, tetapi dia menahan. Nah ini kalau kita baca dalam surah Maryam, inni nazartu lirahmani sauma, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhanku saum, ay imsakan anil kalam, menahan ucapan, menahan kalam. Kita tahu Maryam itu kan difitnah, dihujat, dicaci, bahkan begitu sadisnya ya. Kalau kita andai berada pada keadaan saat itu, kita melihat betapa mengerikannya fitnahan, hujatannya itu. Dan ketika kita difitnah oleh orang yang dengki, itu tak mampu kita menjawab Bapak Ibu. Kenapa? Fakullama tujibuhu bi asanil jawab, setiap apapun yang kita jawab dengan sebaik-baik jawaban, wa afsahi, sefasih-fasih ucapan, wa awdahi, sejelas-jelas penjelasan, la yazdad, tak menambah itu, illa bughdan, kecuali tambah benci dia, wa adawatan, tambah memusuhin, wa hasadan, dan tambah dengki dia. Ya Bapak Ibu, pernah kayak gitu? Sebegitu bencinya dia fitnah kita, dan tatkala kita menjawab bukan malah apa-apa, tambah benci dia. Maka yang seperti ini kata Al-Ghazali mesti kita tinggalkan, kita diam. Secara istilah al-imsak itu, asyam itu adalah al-imsak anil mufattirat, menahan dari yang membatalkan makan, minum, dan hubungan. Menahan makan, tidak makan, dan tidak minum, dan hubungan ya. Tetapi itu sejatinya tak hanya sekedar makan minum saja. Ada substansi yang diinginkan di sana. Sehingga banyak orang, kata Nabi, rubba shaim, berapa banyak orang puasa, laisa lahu min siyamih, tak dia dapatkan dari puasanya ilal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Maka itu kata Nabi, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas, maka adalah jikalau salah satu kamu berpuasa, fala yarfas, jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Ay al-fahsya fil qaul, keji dalam ucapan, menyumpah, menghina, menyambati, memfitnah, menggibah. Udah, stop dulu, jangan lagi menggibah ya. Biarlah sudah, orang mau gimana. Acil Allah masuk masjid dalam keadaan ginto, biar aja, enggak usah kita urusin ya. Alhamdulillah Ustadz Ulen ini sudah 11 hari puasa. Alhamdulillah kada lagi menyambati, alhamdulillah kada hendak lagi menyambati, menggibah ampih dia. Karena ulun tahu bila menggibah itu pacangan kada pahala. Kada kayak acil yang sanas itu tuh, acil itu sama itu menggibah, tahu sama aja juga. Menggibah juga kan. Nah, maka
itulah puasa. Min tulu'il fajar, sejak terbit fajar. Kapan azan subuh? Subuh itulah imsak. Yang sebelum subuh, 10 menit sebelum subuh itu gimana Ustaz? Itu sebaiknya kita berhenti. Tasaharna ma'a Rasulillah, kami bersahur bersama Rasulullah. Kemudian summa kumna ila shalah, kemudian kami bangkit salat. Qultu, aku bertanya, kam kana qadra bainahuma, berapa jarak makan dan salat? Kata Nabi, 50 ayat, 50 ayat. Ayat ini maksud adalah ayat yang sedang, yang tidak panjang, tidak pendek. Itu kalau kita baca, taruhlah surah Al-Kahfi, itu 50 ayat, itu bisa 10 sampai 20 menit. Artinya sebelum sholat subuh, sebelum azan subuh, berhentilah yang sebaiknya 10 menit atau 20 menit. Tapi itu imsak yang sebenarnya subuh. Artinya kalau jam 4 pian makan, ya setengah 5 sedanglah berhenti. Jangan mulai jam 4 makan sampai jam 5 berhimat namanya, maka berhenti. Nah, tapi kalau misalkan pian bangun melandau, masak nasi nggak sempat masak banyu itu gin hangit misalnya, banyu hangit ya, maka ya udah makan sampai azan subuh berhenti. Ila ghurubi syams, sampai terbenam matahari. Kapan itu? Ya maghrib. Disegerakan kita untuk buka, itu yang disebut dengan takjil. Takjil itu ya segera. Kalau kita kan beda. Takjil itu sih biasanya roti. Ustaz takjil, Ustaz roti sekalinya. Ustaz ada takjil, kolak pisang takjilnya. Padahal takjil itu adalah bersegera. Nah, maka mestinya di saat azan itu segera kita laksanakan buka. Apa yang kita baca? Yang kita baca bukan jahabat dhama, bukan Allahumma lakasumtu. Yang kita baca adalah bismillah. Adapun doa sebelum buka itu terserah pian. Kenapa? Doa yang tidak akan tertolak itu kata Nabi ada 3. Salah satunya adalah as-shaim hatta yuftira, puasa sampai dia buka. Artinya sejak pian berpuasa sampai berbuka, doa akan diijabah. Ya. Maka silakan doa apa saja pian, diijabah. Bapak-bapak doa, ya. Mau berbuka itu lebih afdal lagi. Ya Allah, mudahan bini paham ya Allah, misalnya kalau mau juga piannya paham apa terserah pian. Nah, maka itulah doa yang diijabah. Nah, lalu ketika berbuka baca bismillah. Lalu makan dengan tangan kanan, wakul biyaminik, wakul mimma yalik, makan yang di depan, di dekat. Lalu yang kita makan apa? Sebiji kurma. Enggak kenyang Ustaz. 3 biji. Kenapa jadi 3, enggak 2? Karena ganjil, disunahkan ganjil. Enggak kenyang juga 3 Ustaz, 25 biji sudah. Kebanyakan Ustaz 25, saya cukup 3 aja udah kenyang. 3 apa? 3 kilo Ustaz. Wah, ini sama juga. Nah, maka minum lagi, setelah itu baru baca jahabat dhama. Bukan sebelum. Kalau sebelum rancu nanti. Zahabat dhama, telah hilang haus. Apaan hilang? Belum minum. Wa batallatil uruq, telah basah kerongkongan, belum basah. Maka dibaca setelah kita makan dan minum banyu ya. Nah, lalu ma'aniyah. Maka puasa itu 2. Pertama imsak, kedua niat. Ya. Tidak ada tertib. Maka kalau begitu apa? Boleh imsak dulu baru niat, boleh niat dulu baru imsak. Nabi pernah imsak dulu. Satu waktu Nabi imsak, nggak ada makan sama sekali, imsak namanya ya. Kemudian beliau salat subuh, selesai itu jalan-jalan kayak biasa, lalu pulang nanya Aisyah, ya Aisyah ada nggak makanan? Kata Nabi nggak ada. Kata Aisyah nggak ada ya Rasul. Kata Nabi, ini shaim, aku puasa. Itu Nabi pulang ke rumah nggak ada makanan, dia bilang puasa. Kalau kita nggak, rumahnya ada makanan nggak ada abahnya. Kalau kita aku kawin pulang tepian, ya. Kalau Nabi aku puasa. Nah, tapi dalam puasa Ramadan dianjurkan oleh Nabi niat dulu, ya. Dikaitkan apa? Sahur. Tasaharu, bersahurlah kalian. Fa inna sahur barakah. Karena dalam sahur ada barakah. Maka niat dulu diutamakan. Maka boleh niat dulu baru imsak, boleh imsak dulu baru niat. Ini beda sama sholat. Kalau sholat ada tertib. Wudu ada tertib.
Maka bila mana imam misalkan sudah rakaat yang keempat, bangun dia rakaat yang kelima, ya, di belakang itu ngucapin subhanallah, subhanallah, subhanallah sampai 3 kali maksimalnya, maka imam tegak berdiri, jangan duduk. Ini kan duduk nih. Kalau imam sudah berdiri tegak, kalau dia duduk batal sholatnya dia. Ya. Lo ngapain subhanallah Ustaz? Ngapain subhanallah? Itu cuma ngingatin imam subhanallah. Allah Maha Suci. Yang tak mungkin lupa. Imam bisa lupa. Maka kita ngingatkan dengan subhanallah bahwa yang suci cuma Allah, manusia khilaf. Maka itu ngingatin, oh aku salah tadi kata imam. Maka sebelum salam dia laksanakan sujud sahwi. Ini kan enggak semestitan buku tiap subhanallah, 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 mam subhanallah, mam subhanallah misalnya. Itu imam bingung, akhirnya dia duduk, batal jadinya. Ya, baik Bapak Ibu, itu barangkali saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.